Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channelnya Hanifah Septiani. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu ilmu antropologi. Jika penasaran, tonton terus ya videonya sampai habis. Nah, baik adik-adik, kita mulai menjelaskan mengenai apa itu ilmu antropologi. Antropologi merupakan berasal dari dua kata, yaitu antropos dan logos. Antropos berarti manusia, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang pelajari tentang manusia. Apakah hanya sekedar manusia? Perlu dia diketahui, manusia itu adalah sesuatu hal yang kompleks. Banyak hal yang dibicarakan tentang kehidupan manusia. Nah, dalam ilmu antropologi juga membahas tentang kehidupan manusia. Antropologi mempelajari tentang perilaku serta sosialnya. Menurut Kojaraningrat, antropologi adalah ilmu yang pelajari tentang manusia, berupa ciri fisiknya, warna kulitnya, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Sedangkan menurut William Haviland, antropologi adalah studi mengenai manusia, serta perilaku dan keanekaragamannya. Antropologi berawal dari ketertarikan orang Eropa terhadap manusia dan kebudayaan yang berasal dari luar Eropa. Mau tahu penjelasannya lebih lengkap? Silahkan simak videonya sebagai berikut. Menurut sejarah ilmu antropologi berkembang melalui beberapa fase, yaitu fase pertama sebelum 1800, serta fase yang kedua tahun 1800 atau kira-kira abad ke-19, serta fase yang ketiga awal abad ke-20, dan fase yang keempat setelah tahun 1930-an. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, fase pertama, yaitu sebelum 1800. Lahirnya ilmu antropologi berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa akan budaya etnis, ciri fisik, dan adat istiadat lain yang berbeda dari masyarakat yang dikenalnya di Eropa. Pada akhir abad ke-15 hingga permulaan abad ke-16, bangsa Eropa mulai menjelajahi beberapa benua di dunia, di antaranya Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Dalam perjalanannya, bangsa Eropa menemukan hal-hal baru tentang suku-suku yang berbeda yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Di sepanjang perjalanan mereka mencatat segala hal yang telah mereka temui. Mereka mencatat segala hal yang berhubungan dengan suku tersebut, seperti adat istiadat, bahasa, susunan masyarakat, dan ciri fisik suku tersebut. Melalui buku harian atau jurnal yang telah mereka gunakan untuk mencatat apa yang telah mereka temui, bersamaan dengan itu mulai terkumpul tulisan-tulisan tangan para pelaut, penyiar agama, dan musafir. Tulisan tersebut disebut etnografi, dari kata etnos yang artinya bangsa. Pada saat itu tulisan tersebut sangat menarik bagi bangsa Eropa. Akan tetapi terkadang deskripsi yang dijelaskan masih kurang atau masih kabur. Selanjutnya fase kedua tahun 1800-an atau kira-kira abad ke-19. Pada permulaan abad ke-19, perhatian pengetahuan tentang ciri fisik, adat istiadat, dan masyarakat bangsa-bangsa lain di luar Eropa menimbulkan usaha-usaha dari dunia ilmiah untuk mengintegrasikan seluruh pengetahuan etnografi menjadi satu. Integrasi yang benar-benar baru timbul pada pertengahan abad ke-19. Pada fase ini, bahan-bahan etnografi telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan evolusi pemikiran masyarakat dan kebudayaan yang berevolusi dalam jangka waktu lama. Mereka menganggap bahwa semua bentuk masyarakat dan bangsa-bangsa di luar Eropa adalah primitif. Pada fase ini,
Perkembangan ilmu antropologi berupa suatu ilmu akademis yang bertujuan mengetahui atau memahami tingkat-tingkat masyarakat dalam sejarah perkembangan dan penyebaran kebudayaan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas fase yang ketiga, yaitu awal abad ke-20. Pada permulaan abad ke-20, negara-negara di Eropa mulai mencapai kekuasaannya di daerah-daerah jajahan di luar Eropa. Dengan mulai membangun koloni-koloni, pada fase ini Eropa mulai berhadapan langsung dengan bangsa-bangsa terjajah di luar Eropa. Akan tetapi, mereka mulai mendapatkan pemberontakan dan cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan lainnya. Oleh karena itu, mempelajari bangsa-bangsa lain menjadi sangatlah penting, dan pada saat itu Eropa mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa dari segi budaya, kebiasaannya, dan lain. Dalam fase ini, ilmu antropologi menjadi suatu ilmu yang praktis yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan kolonial dan mendapatkan suatu pengertian masyarakat masa kini yang kompleks. Selanjutnya, fase keempat setelah tahun 1930-an. Pada fase ini, ilmu antropologi berkembang sangat pesat. Kebudayaan bangsa-bangsa asli di luar Eropa mulai terhapus karena adanya kebudayaan Eropa yang mempengaruhinya. Pada saat itu terjadi beberapa perubahan pada dunia, di antaranya ada Perang Dunia Kedua dan hilangnya bangsa-bangsa primitif. Pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung menimbulkan kehancuran total pada beberapa negara. Kehancuran tersebut diantaranya timbulnya kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Dan bersama saat itu mulai timbulnya nasionalisme bangsa-bangsa yang terjajah oleh Eropa untuk keluar dari penjajahan. Pada fase ini bukan berarti fase pertama, kedua, dan ketiga terbuang begitu saja. Akan tetapi digunakan sebagai landasan perkembangan baru yang dilakukan para tokoh ahli dalam suatu simposium untuk meninjau dan merumuskan pokok tujuan dan ruang lingkup dari ilmu antropologi yang baru itu. Proses perubahan tersebut menyebabkan peneliti para ahli antropologi bukan hanya mempelajari negara-negara di luar Eropa, akan tetapi juga mempelajari dan memahami manusia di daerah pedesaan di Eropa seperti suku Siomi, Fam, Lap, dan lainnya. Di fase keempat ini, tujuannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis yaitu mencapai pengertian manusia pada umumnya dengan mempelajari keanekaragaman bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Dan tujuan praktis adalah mempelajari manusia dalam keanekaragaman masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu. Nah, baik adik-adik, bagaimana? Sudah paham bagaimana ilmu antropologi itu? Sekian penjelasan mengenai ilmu antropologi, semoga bisa dipahamkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.